Selamat siang Kak. Jadi sebelumnya kami dari SMA Santa Agnes izin mewawancarai ya. Sebelumnya perkenalkan, anggota kami terdiri dari saya, ada Sherilyn. Saya Kinansa. Saya Fikri, saya Rin. Nah, sebelumnya kakaknya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Michael Tiko Majana Teja. Saya berasal dan lahir di Yogyakarta. Dan di sini tuh saya beroccupation sebagai seniman independen. Nah, sebelumnya kami izin bertanya-tanya ya. Mungkin sebelumnya kita menanyakan apa makna dari lukisan yang ada di pameran USCC-nya kakak itu, terutama yang berjudul Angel of Light. Ya. Kalau aku izin share screen boleh ya? Boleh, Kak. Ya, oke. Kakaknya share screen. Ya, ini udah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah, oke. Ya, langsung aja ya. Jadi Angel of Light ini aku buat tuh di tahun 2023 kayaknya. Nah, jadi ini sebenarnya curahan ekspresiku tentang gimana ya. Jadi aku ada obses sama satu cewek gitulah di kuliahku gitu. Nah, kenapa judulnya Angel of Light? Itu tuh karena saking obsesnya aku sama cewek ini, jadi dia tuh kayak nempatin dia di posisi yang tinggi banget gitu loh, sampai kustarain sama malaikat alias angel. Keren banget. Nah, kenapa ini sayapnya warna oranye gini? Karena gimana ya? Oranye tuh kan lambang yang cerah gitu loh ya, kayak kehidupan gitu, cerah kayak kehidupan. Jadi kayak sayapnya tuh kayak memberi kehidupan ke aku gitu loh. Nah, jadi itu kenapa kayak dia punya sayap oranye, terus kayak aura di sekitar tubuhnya itu cerah semua itu kayak gitu. Terus atas-atasnya ini pas bagian kiri ini kalau kalian lihat nih, ini kayak apa ya, topeng gitu nggak kalau kalian lihat? Iya, kayak topeng rada miring gitu ya. Iya bener. Nah ini tuh kayak orang itu, aku pengennya tuh bentuknya tuh sebagai gimana ya, kesatria pelindung gitu loh. Jadi aku kayak pengen melindungin cewek ini terus kayak mastiin dia nggak kenapa-napa gitu. Nah terus ada ini lagi, kalau ini kalian lihat yang tengah nih, kotak ini. Jadi itu tuh kayak kalau di komik tuh yang awan itu loh, awan pikiran tuh. Tahu kan? Ya, Kak. Nah kan ini isinya kayak ada dua orang nih, ada dua stickman. Nah ini jadi kayak aku gimana ya, di pikiranku tuh aku bayangin kayak skenario apa ya, macam-macam skenario sama dia gitu loh berdua. Nah gitu. Terus ini juga ini ada, jadi kayak ini sebenarnya tuh mata yang biru ini. Loh mana ini? Bentar. Nah ini mata, jadi basically ini kepala gitu. Nah kenapa bentuknya nggak beraturan gini? Karena ini merepresentasikan gimana kayak dia tuh ngancurin pikiranku gitu. Jadi kayak pikiranku tuh keacak-acak karena mikirin dia terus kayak ya apa ya, jadi kayak scramble egg gitulah intinya. Jadi kayak jadi mana ya, istilahnya cinta tuh bisa bikin kita berubah jadi orang yang positif atau bisa ngancurin diri kita sendiri. Jadi kayak kita harus tetap, iya benar, jadi kayak kita harus tetap hati-hati sama pikiran kita sendiri.
Sudah itu aja kak? Sejauh ini sudah sih. Bentuk-bentuk yang lain ini mungkin kayak cuma hal-hal yang dia sukain, kayak contohnya ada di drum nih, dia tuh suka main drum, terus kayak apa ya, ini mungkin kayak ada bentuk angsa, kalian lihat. Ya. Nah ini tuh jadi kayak dia suka hewan angsa. Oh, Hal-hal simpel gitu sih. Oh ya, ini sama ini. Nah ini yang bawah ini, her eyes contain were full of stars, artinya kayak di matanya itu ada pusaran bintang gitu loh. Nah itu kayak udah gimana ya, titik di mana aku tuh obses banget sama dia tuh, sampai kayak hal apapun tentang dia tuh kayak ku hold in the highest regards gitu loh, kayak ku puji-puji banget gitu. kalau boleh tahu nih kak, apakah orang yang kakak maksud itu tahu dengan lukisan ini atau bagaimana? Atau masih dalam? Gimana? Sudah tahu lukisan ini? Gimana? Sudah tahu berarti ya? Orang yang Oh, dalam lukisan. orangnya? Iya. Ya, orangnya udah aku tunjukin juga. dan, dan dia suka-suka aja sama lukisannya. Oke kak. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Oke. Oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya. Menurut kakaknya ini, selama menjadi seorang pelukis atau seniman nih, apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarku tuh ada namanya mental block ya. Ya. Jadi dimana kondisi pikiran kita tuh nggak ke refresh gitu loh. Jadi kita masuk di gimana ya, state tuh gimana. Jadi kayak kondisi dimana kita tuh lethargic tuh kayak dimana kita tuh tubuh dari jasmani dan mentally itu kayak nggak mau beranjak untuk ngelakuin apa-apa ya. Lebih tepatnya kayak kita tuh nggak punya energi dan jiwa untuk ngelakuin sesuatu yang kecil pun gitu. Jadi kayak dari mental block itu terus masuk ke lethargic. Itu ada sih istilahnya di psikologis lethargic. Nah, gimana aku mengatasi hal itu? Jadi kayak manusia ini kan makhluk sosial gitu ya. Jadi gimana pun kita perlu orang lain gitu. Aku kayak tanya ke, aku cari bantuan ke ibuku, kayak misal aku gimana ya, mah aku kayak ada mental block nih, mungkin sarannya apa, kayak aku harus ngapain, misal contoh kayak, oh kamu mending main sama teman-temanmu atau kayak jalan-jalan kayak biar kayak lihat objek baru, terus apa, terus nanti kayak bisa dijadiin referensi gitu. Aku ngatasinnya bisa juga pakai ini, jadi kayak kalau misal kalian apa ya istilahnya di psikologi itu nanti bisa dicari sih. Jadi misal kayak contoh misal kalian lihat awan nih, Ya. terus nanti kayak ada bentuk orang atau bentuk Iya. bayi gitu kan. Nah tahu kan, jadi kayak Hah? aku suka kayak gitu sih, kayak bengong gitu terus lihat objek apa gitu, terus nanti aku jadiin referensi, terus kayak random aja. Itu ada manunya sih, ada istilahnya di psikologi, melihat-lihat bentuk gitu ada. Oke kak. Nah, Siap. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, kita ke pertanyaan lainnya. Jadi, selama kakak menjadi seniman, mungkin apa momen yang paling berkesan menurut kakak? momen berkesan itu aku bisa dapetin klien dari internasional. Contohnya yang lukisan ini, yang Angel of Light ini, Ya. itu akhirnya dibeli sama orang Swiss. Ada juga
beberapa klienku tuh contoh dari Spanyol, dari Singapura, terus kayak aku juga sempat ikut Artsura itu kayak apa ya, pameran sekelas art job gitu tapi di Solo. Oh ya. Nah jadi kayak campuran atau tempat di mana artis-artis seniman-seniman Indonesia tuh dari seluruh Indonesia itu kayak berkumpul gitu, jadi nggak cuma lokal aja, nggak cuma orang-orang Solo aja. Mungkin yang paling berkesan untuk kakak sendiri nih, lukisan apa yang kayak sangat berkesan buat diri kakak sendiri? Nah ini aku udah siapin juga tadi. Oke. Belum share screen. Ini udah kelihatan. Sudah. Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi ini namanya judulnya Duckworth. Nah, Duckworth tuh kalau kalian tahu Kendrick Lamar, rapper dari Amerika. Ya. Iya, tahu. Nah, itu kan dia punya lagu judulnya Duckworth. Dari albumnya yang apa ya, Damn itu tahun 2017. Nah, jadi di Duckworth itu ceritanya Kendrick Lamar tuh kan lahir di kondisi neighborhood yang gimana ya, keras, terus kayak banyak perang antar geng gitu, terus banyak apa ya, kekerasan narkoba juga. Jadi dia tuh eh, hampir join geng-geng di daerah rumahnya dia. Nah kalau misal dia nggak join di kalau misal dia jadinya join di geng-geng daerah rumah dia, dia bakal jadi apa ya, penjual narkoba lah, atau mungkin kayak berakhir di penjara karena bunuh orang gitu. Di dark web tuh gitu apa, hmm, butterfly efeknya. Jadi kayak di dark web ini dia jelasin gimana kalau dia akhirnya nggak jadi rapper tapi malah jadi gangster di daerah-daerah rumahnya. Nah ini tuh, jadi ini orang ini itu representasi atau gambaran gimana kalau Kendrick Lamar tuh akhirnya malah jadi gangster doang gitu, nggak jadi rapper sukses di masa depan. Ya, jadi itu yang namanya butterfly effect gitu. Satu hal kecil bisa berdampak bagi hal besar di kemudian hari. Nah, butterfly effect-nya itu kalau di lagunya Duckworth ini diceritainnya tuh, jadi bapaknya kan kerja di Popeyes. Iya, Popeyes tuh kayak restoran cepat saji gitu. Ya. Nah terus ada nih satu perampok namanya Top Dog. Top Dog ini pas ngerampok sama bapaknya nggak dilarang gitu loh buat ambil duit, sama akhirnya bapaknya nggak dibunuh. Nah terus bertahun-tahun kemudian si Kendrick Lamar nih join ke uh, records gitulah namanya, Interscope ini. Nah Interscope Oh, ini ya, dia join ke records itu, terus di records itu dia ketemu produser namanya Top Dog. Nah ternyata si Top Dog ini yang dulu ngerampok bapaknya. Terus mereka cerita Plot twist ya. ternyata nyambung. Ya plot twist, ternyata dia beneran yang si Top Dog ini yang ngerampok bapaknya. Nah terus bapaknya bilang kayak, oh bapaknya bilang, untung kamu dulu ku kasih extra biskuit sama duitnya, ku kasih semua, kalau enggak kamu udah bunuhanku di restoran cepat saji gitu kan. Iya, oke. Nah dan kalau si bapaknya kebunuh, si Kendrick bakal jadi gambar ini. Nah bakal jadi gangster karena nggak apa ya, nggak diarahin bapaknya untuk jadi rapper gitu. Jadi kakaknya udah kayak menggambarkan duluan gitu ya, kayak plotnya itu Ya dalam benar, kepala. Oke, Kak. benar ya. Kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi,
Jadi kapan pertama kalinya Kak Tiko mulai tertarik dengan dunia lukis atau seni dan mengapa bisa tertarik? Hmm. Kalau pertama kalinya tuh dulu pas aku dari SD kelas 3 apa ya, jadi kayak kan aku sering ngeliat ibuku ngelukis juga kan kayak, tapi pas tuh kayak masih kecil belum belum paham gitu lah. Terus kayak awal-awalnya tuh kayak gimana ya, di kelas tuh kayak aku bosen, kan jam istirahat gitu kan, terus bosen ngapain, terus gambar gambar gambar, terus kayak atau apa kekumpul gambarnya jadi satu, terus kayak terus ibuku lihat gambar apa buku gambarnya itu, terus kayak kenapa ini nggak dicurahin di lukisan aja, terus kayak bisa, aku juga kayak bisa sih bisa sih. Akhirnya kayak aku coba lukis lukis, lah kok aku akhirnya coba ngelukis terus kok seru, terus kayak hmm, kekumpul banyak gitu kan lukisannya, terus kayak nambah-nambah terus akhirnya aku seriusin gitu. Jadi sama kayak yang lagunya Kendrick Lamar tadi, semua kayak dari hal kecil itu lagunya, sama kayak lagunya Kendrick Lamar tadi sih kisahnya. Jadi kayak semuanya tuh mulai dari hal kecil terus kayak berdampak di hal besar di masa depan. Oke. Butterfly effect tadi itu. Kalau boleh tahu udah berapa lukisan sih yang Kakak buat atau Kakak tuangkan dalam kanvas? Mungkin yang udah kita lihat sebelumnya. Mungkin kayak 40 lebih kayaknya. 40 lebih. Oke. Sekitar 40 ya. Sekitaran 40 berarti Kak. Iya. Oke, siap. Kita bakal ke pertanyaan terakhir. Eh, dari kakaknya sendiri ada pesan atau kesan gitu nggak buat anak muda yang mungkin akan tertarik dalam dunia seni lukis gitu? Hmm. Jadi gimana ya, kadang tuh orang beranggapan kalau eh, karya mereka itu bakal susah disukai oleh kalayak. Nah, menurutku tuh itu hal yang nggak penting gitu loh. Karena sebenarnya tuh yang kita perlu lakuin ya cuma mulai aja. Jadi kayak kita nentuin hasil akhirnya, atau kayak pengen tahu ini bakal disukain atau enggak itu, atau kayak bakal bagus di muka orang gitu, sebenarnya kita nggak, sebenarnya hal itu nggak penting tuh. Yang penting tuh mulai aja dulu, kayak Nike just do it gitu kan, Ah iya. kayak kayak yang penting kamu lakuin dulu, terus eh, kamu tekuni, terus kamu put in work, terus kayak semuanya, nanti semuanya tuh kayak bakal align sendiri gitu loh. Hmm. Nah itu yang bikin sukses malah, nanti bakal ngalir sendiri gitu. Yang penting mulai aja dulu. Yang penting kita nggak usah hiraukan kata orang dulu ya. Ya benar itu. Kita berjalan sesuai dengan apa yang kita mau dulu, Baru baru. Itu Oke. benar 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 banget. Oke, siap. Jadi sekian dari wawancara kami hari ini. Saya Kinansa saya Ceril. Ming Ming, saya Rin. mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Tiko Terima kasih. untuk wawancara pada siang hari ini.